فيا أيها الراجون منه شفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah hadis tentang sabar. Kita akan membacakan hadisnya yang pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan mufradat atau kosakata, dan selanjutnya arti atau terjemahnya, kemudian penjelasan hadisnya. Baik, mari kita mulai hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Haddab bin Khalidin al-Asdi wa Syaiban bin Farrukh jami'an an Sulaiman bin al-Mughirati wal lafzu li Syaibana. Haddatsana Sulaimanu Haddatsana Sabitun an Abdurrahman ibn Abi Layla an Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Rawahu Muslimun. Haddatsana telah menyampaikan Haddab bin Khalidin al-Asdi, Haddab bin Khalid al-Asdi, wa Syaiban bin Farrukh dan Syaiban bin Farrukh, jami'an semuanya an Sulaiman bin al-Mughirati dari Sulaiman bin al-Mughirah, wal lafzu li Syaibana dan lafadznya milik Syaiban. Haddatsana telah menyampaikan Sulaiman, haddatsana telah menyampaikan Sabitun Sabit an Abdurrahman ibn Abi Layla dari Abdurrahman bin Abi Layla an Suhaibin dari Suhaib radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban mengagumkan di amril mu'mini perkara orang mukmin, inna amrahu sesungguhnya urusannya, kullahu semuanya, khairun baik, walaysa dzaka li ahadin dan tidak ada yang demikian itu pada siapapun, illa lil mu'mini kecuali pada diri seorang mukmin. In asabathu sarra'u ketika dia mendapatkan kenikmatan, syakara dia bersyukur, fakana khairal lahu maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u dan jika dia ditimpa kesulitan, sabara dia bersabar, fakana khairal lahu maka itu baik baginya. Rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah menyampaikan kepada kami Haddab bin Khalid al-Asdi dan Syaiban bin Farrukh, semuanya dari Sulaiman bin al-Mughirah, dan lafadznya milik Syaiban. Telah menyampaikan kepada kami Sulaiman, telah menyampaikan kepada kami Sabit dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Suhaib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan, sesungguhnya semua urusannya baik dan tidak ada yang demikian itu pada siapapun kecuali pada diri seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan kenikmatan,
dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia tertimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung dua hal yang sangat menakjubkan yang dimiliki oleh orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang nampak maupun yang tak nampak. Sabar atas ujian dan cobaan. Syukur dapat dilakukan dengan senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dapat dilakukan dengan senantiasa menjadikan ujian dan cobaan sebagai tantangan yang pasti berdampak positif di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu pertanyaannya, kapan kita sebagai orang yang beriman melakukan syukur dan sabar? Jawabannya adalah setiap saat, setiap waktu. Mengapa demikian? Sebab setiap apa yang kita rasakan dan apa yang ada pada diri kita adalah nikmat yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih hidup hingga kini, kita masih bernafas, diberikan kesehatan. Semua adalah nikmat yang harus kita syukuri dengan memanfaatkan hidup kita, hembusan nafas kita, kesehatan kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya. Dalam pada itu kita senantiasa menetapi kesabaran dalam menjalaninya, menetapi kesabaran dalam menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta menetapi kesabaran di saat mendapatkan musibah, ujian dan cobaan. Berikutnya hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibatu haddatsana Hammad bin Zaidin an Asim bin Bahdalata an Mus'ab bin Sa'din an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya'u thumma al-amsalu fal-amsalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Rawahu Tirmizi. Haddatsana telah menyampaikan kepada kami Qutaibatu Qutaibah. Haddatsana telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Zaidin Hammad bin Zaid an Asim bin Bahdalata dari Asim bin Bahdalah an Mus'ab bin Sa'din dari Mus'ab bin Sa'ad an abihi dari ayahnya qala dia berkata qultu aku bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah ayyun nasi siapakah manusia asyaddu bala'an yang paling berat ujiannya. Qala beliau menjawab al-anbiya'u yaitu para nabi, summal amsalu kemudian yang semisalnya, fal amsalu lalu yang semisalnya lagi. Fayubtala maka diuji ar-rajulu seseorang ala hasabi dinihi berdasarkan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulban maka bila agamanya kuat ishtadda bala'uhu ujiannya berat. Wa in kana fi dinihi riqqatun namun bila agamanya lemah ubtuliya ala hasabi dinihi dia diuji berdasarkan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi maka ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi hingga ia berjalan di muka bumi ma 'alaihi khati'atun dengan tidak mempunyai kesalahan. Rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Zaid dari Asim bin Bahdalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya dia berkata
Aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, yaitu para nabi, kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya lagi. Maka seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya berat. Namun bila agamanya lemah, dia diuji berdasarkan kadar agamanya. Maka ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menyiratkan atau menjelaskan bahwa ujian dan cobaan atau musibah sesuai dengan kesanggupan kita. Allah pun telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Untuk itu, seyogyanya seorang mukmin menganggap setiap ujian dan cobaan sebagai pelecut semangat untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadikannya sebagai sarana untuk terus melakukan dan meningkatkan amal-amal kebaikan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah atau surah yang kedua ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Selain itu, ujian dan cobaan dapat kita jadikan sarana menghapus dosa apabila kita sabar menjalaninya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.